Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kondisinya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran pada hari Kamis ini. Ayo kita mulai doanya. Sebelum kita melanjutkan pada materi yang kemarin, saya akan mengingatkan dulu pada kalian sebelum kita mempelajari materi itu sendiri. Saya mau bertanya apa sih? Sekarang itu kan kita sudah wirausaha ya, sikap dan perilaku wirausaha materinya. Nah, sebelum kita ke materi, Nur mau tanya dulu. Nur mau tanya dulu apa sih wirausaha itu? Kenapa? Bisnis. Terus siapa lagi yuk? Ya? Apa? Dagang. Oke, mungkin yang lainnya bisa dari Zainul barusan bisnis. Terus Lukman apa lu? Dagang. Berdagang. Terus siapa lagi yang mau menyempurnakan? Ya? Ya? Siapa nak? Rika ya? Ya, Lisa ya. Tenaga? Tenaga kerja ya. Nah, ini semua jawaban dari kalian. Kalian pun bisa mengartikan bisnis, berdagang, ataupun tenaga kerja. Nah, sebenarnya wirausaha itu berbeda dengan kewirausahaan. Nah, wirausaha itu sendiri berarti kalau kita mengartikannya bisnis berdagang berarti apa ya? Yuk. Kemampuan seseorang untuk berusaha, terus kemampuan seseorang untuk berwirausaha, yaitu berbisnis atau berdagang. Kemudian saya yakin kalian sudah SMA, sudah pinter-pinter, sudah SMK ya, sudah pinter-pinter semuanya. Ayo. Kemampuan seseorang untuk berwirausaha, berbisnis, berdagang, dan apa? Membuka usaha. Membuka usaha. Boleh. Membuka usaha. Terus membuka usaha berbisnis supaya bebas. Kemudian apa lagi? Supaya bebas dan merdeka, gitu ya.
Kalau tidak menyalahkan atau mungkin tadi ada yang bilang tenaga kerja tidak masalah. Cuma nanti disempurnakan lagi ya sayang ya. Jadi sikap dan perilaku wirausaha atau bagian dari wirausaha sendiri adalah kemampuan seorang untuk berdagang, berwirausaha dan berbisnis sehingga bebas dan merdeka, gitu ya. Lanjut. Kemudian ini kita sekarang dari pengertian wirausaha itu sendiri. Wirausaha bisa disebut apa lagi? Enter. Yang benar entrepreneur. Nah, kemampuan seseorang untuk hidup kita sudah jelas ya bahwa wirausaha atau entrepreneurship, nah kemampuan seseorang untuk hidup sendiri, berdikari di dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya secara bebas, mandiri secara lahir dan batin. Penjelasan dulu dicatat ya, takutnya nanti kita membutuhkan pengetahuan supaya nanti sampai belajarnya mudah. Kemudian tadi juga ada menyinggung tenaga kerja. Tenaga kerja itu bisa juga, ini kan wirausaha. Tadi wirausaha sama wirausaha sama tidak? Tidak. Wirausaha lebih ke orangnya. Lebih ke bentuk usahanya atau badan usaha. Nah, lebih ke bentuk usaha. Nah, jadi apa Bu wirausaha itu? Apa ya? Bentuk usaha. Siapa yang bisa? Tadi wirausaha anak-anak pintar sudah bisa. Wirausaha ini Bu. Ada yang bilang bisnis, ada yang bilang berdagang. Nah, sekarang aku bertanya, wirausaha itu apa? Kan lebih ke bentuk usaha. Ya. Jadi apa ya? Sayang, jangan takut menjawab ya sayang ya. Kita di sini boleh berpikir menurut pemahaman kalian sendiri, karena kalian sudah besar sudah bukan anak SD lagi. Ayo. Bentuk usaha untuk menciptakan usaha boleh. Terus menciptakan inovasi, peluang bisnis. Terus manajemen pengambilan resiko. Terus yang sesuai dengan peluang yang ada. Jadi seorang wirausaha harus bisa memanfaatkan peluang usaha yang ada. Nah itu ya. Terus lanjut, nanti Nur kasih tayangan video supaya kalian bisa menganalisis apa itu sikap dan perilaku seorang yang usahanya. Sudah selesai tulisnya? Sudah.
Kalau sudah, saya lanjutkan lagi ya. Tadi kewirausahaan sudah. Kita lanjutkan pengertian kewirausahaan menurut para pendapat. Ya, saya hanya mengambil 3 pendapat saja. Menurut Zimmer, menurut Zimmer ini kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Jadi dicatat ya, jangan lupa ya. Apa yang sudah disampaikan sama Bunur kemungkinan nanti keluar dalam pertanyaan maupun ujian. Jadi kalian harus sudah mempersiapkan diri. Nah, itu menurut siapa tadi? Kemudian menurut Safari. Nah, menurut Safari, kewirausahaan adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun itu belum mengetahui guna ekonominya yang akan dijual. Paham artinya? Orang yang membeli barang dengan harga yang pasti, meskipun orang itu nggak tahu kegunaannya, nggak tahu guna ekonomisnya yang akan dijual. Nah, itu menurut Safari. Kemudian menurut Robin, nah, kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendirikan, mengelola, mengembangkan perusahaan. Saya ulang lagi. Menurut Robin, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya mereka yang kendalikan. Jadi menurut Zimmer dan menurut Robin ini ada berkesinambungannya ya, ada saling berhubungannya. Jadi menurut 3 para pendapat, para tokoh ahli itu seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke pengertian wirausaha tadi. Nah, itu kan kita menuliskan pengertian menurut kita sendiri kan gitu ya. Sekarang menurut para ahli ekonomi. Nah, ada psikologi atau kejiwaan. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki dorongan kekuatan untuk memperoleh suatu tujuan. Suka mengadakan eksperimen. Apa eksperimen saya? Percobaan, betul. Siapa tadi? Siapa? Intan ya? Intan. Kayak temannya juga kayak Intan. Semangat ya, ya. Semangat, pantang menyerah. Jangan pernah takut salah. Bunur tidak akan menggigit kalau kalian salah ngomongnya ya. Nanti aktivitas sampai di sekolah di dalam kelas ini sangat mempengaruhi penilaian. Oh iya, Bunur panjang lebar menjelaskan materi ini. Tadi Bunur juga lupa bahwa metode yang kita gunakan kali ini ada metode problem based learning ya. Nah, jadi anak-anak nanti setelah mempelajari sikap dan perilaku wirausaha ini dituntut untuk apa? Untuk apa ya tujuannya? Supaya peserta didik mampu menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha dengan tepat. Nah, itu tujuannya benar ya. Tujuannya mempelajari sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian peserta didik mampu mencontohkan sikap dan perilaku wirausaha dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi tentang sikap dan perilaku wirausahawan dengan benar. Peserta didik mampu menganalisis data tentang sikap dan perilaku wirausaha dengan benar. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan yang berhasil dan percaya diri dan tanggung jawab. Paham ya Raka dari sini?
menurut psikologi arti kejiwaan adalah seseorang yang memiliki dorongan, kekuatan untuk memperoleh suatu tujuan, yaitu suka mengadakan eksperimen. Tadi katanya Mbak Intan, eksperimen itu adalah percobaan untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Nah, itu ya. Nanti kalian juga akan mencari sumber-sumber informasinya juga, bisa dari internet dan yang lainnya ya. Tidak hanya mengandalkan dari guru saja. Kemudian tujuan kewirausahaan itu apa, Bu? Nah, tujuan kewirausahaannya itu menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Kemudian meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewirausahaan yang tangguh. Kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Ini terlalu cepat apa tidak dalam menjelaskan? Ya. Jadi kita langsung ke manfaat kewirausahaan ya. Ya. Manfaat. Kewirausahaan. Manfaatnya ada apa saja? Mengurangi pengangguran. Terus apa lagi kira-kira? Menambah lapangan kerja bagi orang lain. Menambah Lapangan kerja bagi orang lain. menambah lapangan kerja. Terus apa lagi? Optimis untuk bisa berusaha sendiri. Optimis. Untuk bisa Manfaat kewirausahaan ini. Ya. Optimis adalah Untuk bisa membangun usaha diri. untuk membangun usaha sendiri. Malamnya sudah belajar ya, minta semuanya. Ya. Nah, terus faktor personal yang mendorong atau memicu untuk terjun ke dunia wirausaha. Jadi pasti seseorang itu mau mendirikan usaha pasti ada faktor personnya ya. Ya. Nah, apa kira-kira faktor personnya itu? Ayo angkat tangan yang bisa. Komitmen, ya bisa kan? Komitmen itu apa Rek? Komitmen yang tinggi. Kalau kalian bisa komit, kalau kalian punya hubungan yang serius, ya kan? Ya. Mempunyai apa lagi? Kalau kalian serius dalam melakukan pekerjaan, pasti sampai punya komitmen, yaitu keseriusan saat melakukan suatu pekerjaan. Contohnya apa? Nah, contohnya komitmen itu sendiri apa coba? Apa? Tepat waktu itu bisa disiplin. Terus apa lagi? Ayo yang lainnya. Mampu memberikan kesetiaan. Kesetiaan bukan hanya kesetiaan pada pasangannya ya. Kesetiaan pada suatu usaha yang dirintis. Terus yang kedua, menghargai satu sama lain. Nah, antara pekerja satu dan pengusaha. Ya. Terus yang kedua apa? Adanya visi dan Misi. Sekarang mau tanya, visi dan misi itu apa? Ayo, kalian itu misalkan mau Siva dekat sama Lukman, pasti Siva mempunyai visi. Apa itu berarti visi? Tujuan. Visi tujuan. Terus apa lagi? Keinginan itu bisa nggak? Bisa. Cita-cita itu masuk gitu. Ya. Berarti cita-citanya Siva menjalin hubungan dengan Lukman itu punya visi dan misi. Juga seorang
jiwanya harus mempunyai komitmen. Kemudian faktornya apa lagi? Visi dan misi, mempunyai impian, yaitu tujuan yang ingin dicapai. Terus apa lagi? Keberanian. Keberanian apa lagi? Keberanian di dalam mengambil keputusan. Siapa keputusan? Yang jawab keputusan siapa? Intan lagi. Wah, nanti Intan ini sikapnya bagus sekali ya. Perlu dicontoh itu ya. Apa dok tadi dok? Keberanian dalam Keberanian dalam mengambil keputusan. Kemudian apa lagi? Ketidakpuasan dengan pekerjaan sendiri. Nah itu faktor yang mendorong untuk terjun ke dunia wirausaha. Biasanya seperti itu ya. Tidak puas dengan apa barusan? Dengan pekerjaan sendiri. Tidak puas dengan pekerjaan sendiri. Terus yang kelima biasanya kena apa itu kalau orang terjun ke wirausaha ini? Misalkan punya pekerjaan itu perusahaan, terus sampai itu punya keinginan terjun ke wirausaha. Biasanya kena, ayo apa harus virus? Kena apa biasanya di kantor itu? Sehingga sama harus punya jiwa wirausaha. Terkena terkena PHK, betul. Apa PHK? Pemutusan hubungan kerja, betul ya. Jadi PHK itu pemutusan hubungan kerja. Yang disebabkan apa biasanya? Keterlibatan dalam mengerjakan sesuatu. Ya boleh, karena sesuatu hal sehingga berakibat berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Gitu ya, paham ya? Lanjut, apa ada yang ditanyakan dari sini? Sudah Pak? Paham apa nggak paham ini? Paham ya? Nah, jadi sikap dan perilaku wirausahawan. Kalau sikapnya bagaimana Bu? Ya mampu berpikir, bertindak kreatif dan inovatif, kemudian mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Kemudian apa lagi Bu? Mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Terus mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Kemudian mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil resiko, kata Mbak Intan tadi ya. Itu sikap seorang wirausahawan. Kemudian perilakunya seperti apa Bu? Nah, perilakunya harus memiliki apa? Lukman mendekati Syifa harus memiliki apa? Tujuan, betul. Dan rasa kira-kira saya ini diterima apa tidak? Punya rasa percaya diri. Kemudian memiliki apa lagi? Berorientasi pada apa? Pada tugas dan hasil. Nah, jangan lupa itu. Kemudian pengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, terus berorientasi pada apa? Masa depan. Pinter. Siapa namanya nak? Amel. 100 buat Amel ya. Saya senang kalau anak-anak dijelaskan, kemudian ada feedback ya, kemudian ada ada tanggapan dan respon dari kalian itu benar semua luar biasa ya. Jadi belum menjelaskan panjang kali lebar itu anak-anak nggak ngantuk ya. Terus apa lagi? Karakteristik kewirausahaan Bu. Nah, sekarang kita bicara dengan karakteristik. Karakteristiknya benar ya? Iya. Nah, karakteristiknya apa
pengabdian. Boleh, apa lagi yang lainnya? Ayo Ali. Ciri-ciri karakteristik yang perlu kita tanamkan pada jiwa yang wirausaha itu, yang dimiliki oleh wirausahawan itu kayak apa? Percaya Jadi kan diri. kita sudah percaya diri, betul, kerja keras dan disiplin, terus mandiri dan realistis. Kemudian tadi mempunyai apa? Mempunyai ini loh, mempunyai apa? Mempunyai komitmen yang tinggi, kemudian kreatif dan inovatif. Kreatif dalam dalam menciptakan sesuatu, terus inovatif dalam pembaharuan ya. Kemudian jujur, memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian berpikir ke depan itu tadi, berorientasi pada masa depan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak, Nur sudah menjelaskan materinya. Sekarang saya tayangkan video ya, sampean menyimak ya. Kemudian dari video tersebut nanti sampean akan menentukan ya. Jadi Bu Nur sekarang menanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup ya pintunya ya. Lihat nggak? Kelihatan. Bluetooth mode. FM mode. AUX mode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana sekarang? Sehat kan? Nah, kembali sama dan kata pelajaran saya produk kreatif dan wirausahaan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menayangkan video yang berisi animasi materi sikap dan perilaku wirausahaan. Nah, dari tayangan video ini kalian nanti bisa menganalisis bagaimana sikap seorang wirausahawan yang baik. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Perhatikan ya. Benar-benar perhatikan, kemudian catat apa yang kalian lihat dan yang kalian Dulu sekolah, sekarang bingung mau ngapain. Nganggur di rumah terus. Bingung mau kerja apa nih? Coba-coba mau cari lowongan pekerjaan di internet. Mau tahu ada. Wah, ada nih ternyata lowongan di PT Cipta Sejati membutuhkan karyawan lulusan SMK. Wah, bagus nih, langsung lah buat lamarannya. Yang berhormat pimpinan PT Cipta Sejati. Dengan ini saya melamar bermaksud melamar pekerjaan sebagai helper di perusahaan Anda. Oke, sudah jadi, siap dicetak. Mudah-mudahan lamaran yang buat ini bisa diterima ya besok ya.
Amin. Coba aku ingat-ingat lagi. Lamaran sudah, kurikulum vitae sudah, ijazah, transkrip sudah. Sepertinya semuanya sudah lengkap. Ya sekarang maksudnya tidur dulu aku. Mudah-mudahan besok bisa lancar. Amin. Lama juga ya nunggu kesini. Kok belum datang-datang dari segini? Mana sudah siang lagi. Takut terlambat nih ke perusahaan. Mudah-mudahan hari ini ada keberuntunganku dapat diterima di PT Cipta Sejati. Loh, tuan ini, kau kemana bro? Bagus di sini. Oh, baik Fitra. Ini nih bro, aku tuh mau cari kerjaan. Ada lowongan nih, dimana aku cari di PT Cinta Sejati. Jadi aku berniat melamar kerja di sana. Oh, PT Cinta Sejati yang ada di Jalan Sudirman itu. Awal-awal kamu melamar posisi apa bro? Duduk di sini dulu Fitra sambil kita ngobrol sambil ngelukis, ya. Oke lah, aku juga gak buru-buru ini. Jadi ceritanya gimana bro? Ini jadi aku tuh melamar posisi helper di sana. Jadi daripada nganggur kan bro, setelah lulus ya mending aku coba-coba cari kerjaan bro. Wah, mudah-mudahan diterima ya bro. Tetap semangat, semoga beruntung. Aku selalu mendoakan kawanku kok. Amin. Terima kasih Fi doanya. Kau memang kawan yang paling baik. Oh iya, ngomong-ngomong, usaha bisnis jamur kamu bagaimana kabarnya? Ya gitu lah bro, alhamdulillah. Langkahku bertambah. Ada yang dari luar kota, bahkan dari luar provinsi. Ya mudah-mudahan semakin besar nih bro. Doakan juga ya. Benar-benar diperhatikan ya. Wah, keren bro. Insya Allah lah, saya doakan mudah-mudahan selalu bertambah, selalu berkembang itu bisa menjadi gitu bro. Ngomong-ngomong bro, apa sih yang membuat usahamu begitu cepat berkembang bro? Nah, orang utamanya itu adalah optimisme dan berani mengambil resiko. Kita itu harus cepat bangkit apabila kita gagal. Harus mengikuti perubahan zaman dan tren masa kini. Oh gitu ya beda. Ya. Aku paham Phil. Udah video. Bisa aku udah datang nih. Aku berangkat dulu ya. Sampai jumpa lagi Fitra. Oh oke lah. Hati-hati ya Mak ya. Sampai tujuan dengan selamat ya Mak. Jadi begini Pak, maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin. Ini Pak dokumen-dokumen saya. Mau melamar
kerja ya. Coba info dari mana kok? Itu Pak, saya dapat info dari Facebook kemarin. Jadi saya browsing internet, ternyata perusahaan Bapak membutuhkan karyawan sebagai helper. Betul ya Pak ya? Mohon maaf ya, jabatan itu sudah ada yang ngisi loh. Tadi pagi ada orang datang, sudah saya terima. Kamu kesiangan sih. Loh Pak, masa bisa gitu Pak? Baru selesai sampai sini Pak, dokumen juga belum Bapak periksa, belum juga Bapak tes. Masa sudah nggak diterima sih Pak? Loh iya, memang begitu. Tadi ada dua orang, keduanya saya terima karena datangnya pagi. Coba sih, pengalaman kerjamu berapa tahun saya tanya ini? Saya baru tahun ini Pak, bahkan belum kemarin saya baru lulus. Jadi saya belum ada pengalaman kerja apa-apa. Ini pertama kali saya melamar kerja di sini Pak. Loh, apakah kamu tidak belajar di rumah kerja itu? Kalau di situ disebutkan minimal 2 tahun pengalaman kerja, kamu nggak baca seperti itu Pak? Ya, Pak, saya tidak memperhatikan Pak, mohon maaf. Kalau begitu, saya izin pamit dulu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak, mengganggu. Iya, sama-sama. Silakan. Halo, masih baru pertama melamar kerja langsung ditolak. Tahu-tahunya harus 2 tahun pengalaman kerja. Yang mungkin aku diterima di perusahaan itu. Coba saya perhatikan dulu. Oh iya, aku kan punya kawan namanya Vita. Dia ada bisnis jamur. Coba kita tanya dia dulu. Mana tahu dia bisa mencari aku untuk bisnis dulu. Diri. Nah, cek jangan mudah-mudah. Siapa tahu sudah ada nih. Halo Fitra, sudah apa kamu bro? Hah? Ridwan, kamu ngapain di sini? Ini nih, aku lagi mau panen jamurku. Aku mau cerita nih bro, kemarin aku ditolak kerja nih. Dan PT Cinta Sejati itu katanya harus punya pengalaman 2 tahun bro minimal. Masuk bro, masuk. Oh, aku terus bersedih bro. Sepertinya kemarin memang belum hari keberuntunganmu. Iya nih Fit, memang bukan keberuntunganku kemarin kayaknya. Ada nggak Fit kerjaan yang cocok buat aku Fit? Masa aku mau nganggur lagi Fit, gak enak Fit. Di rumah cuma main aja. Ada nggak Fit ya? Kapan teman? Kamu mau cari kerjaan? Aku ada, asalkan kamu mau. Gimana kalau kamu bantu aku ngantar jamur-jamur pesanan ini ke pelangganku? Gimana? Mau nggak? Boleh. Aku ada kesibukan dulu Fit. Ya sambil jalan cari aku lagi. Gimana cara jadi punya usaha yang sukses kayak kamu Fit?
gitu. Jadi inilah caranya itu jadi wirausahawan. Yang pertama, selalu ladang dan mencari celah permasalahan. Kemudian yang kedua, persikapan dan membentuk komunitas. Yang ketiga, memahami produk serta sasarannya. Yang keempat, ini tentunya tidak melengkapi kegagalan bermakna. Jadi kalau program harus segera kita itu yang selama ini dilakukan sampai aku sudah beginilah. Wah, karena memang mungkin aku sudah belajar sama kamu. Mohon pilihannya tidak. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama. Terima kasih lah yang dapat pengalaman. Pokoknya kalau teman-teman mau aja bekerja dengan aku siap menjadi orang. Sudah selesai. Nah, kalian sudah melihat tayangan video ini kan ya? Dari cuplikan video tersebut, kalian paling kemungkinan sudah tahu ya ceritanya di dalam video itu bagaimana. Jadi sebelum kalian menemukan masalah yang ada yang terjadi dalam video tersebut, kita bentuk kelompok dulu ya. Oke? Ini totalnya berapa siswanya? 20. Jadi Bu Nur minta satu kelompok itu 5 orang, jadi berapa? Jadi berapa kelompok? 4. Jadi 4 terdiri dari 5 peserta dalam satu kelompok. Ayo sekarang kita menentukan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Berdasarkan Bu Nur apa? Mana itu catatannya kemarin? Catatan kelompok. Ayo. Kelompok. Iya, ada apa-apa. Ayo kelompok. Pinjam ya. Kelompok 1 ada Mas Lukman. Mana Mas Lukman? Ya, ada Amel, Leni, kemudian ada Cynthia sama Nila. Ayo kita bentuk kelompoknya. Duduk berdasarkan kelompoknya. Sebelah sini aja, biar nanti yang sini kan. Kemudian kelompok 2 ada Ferdi, ada Mbak Sulis, ya gak apa-apa ya. Terus ada Mbak Erika, ada Hikmah, ada Siva. Itu di kelompok 2. Ayo duduknya berdasarkan kelompok. Segera supaya waktunya kita juga mencukupi. Ingat ya, kelompok 2 Ferdi, Sulis, Erika, Hikmah, Siva. Terus kelompok
siswa. Jadi berdasarkan tayangan video yang kalian amati barusan, kalian sudah harus menemukan penyelidikan masalah, ya kan? Jadi Bu Nur akan membagikan LKPD ini pada masing-masing kelompok, ya. Monggo. Dicermati, dibaca, dan dipahami. Perintahnya di situ, oke? Yang kurang mengerti atau kurang jelas bisa langsung tanya ke Bu Nur. Itu kalian diskusi dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 15 menit aja, ya. Karena nanti teman-teman kelompoknya masing-masing Bu Nur suruh presentasi, dikasih waktu 5 menit. Jadi biar cukup, oke? Monggo. Oh iya, begini, kelompok 1 itu permasalahannya mengenai sikap dan perilaku, ya. Tadi menentukan berdasarkan video tadi loh, ya. Ya. Boleh mau nanya, boleh mampir dulu. Angkat tangannya, ya. Saya beri waktu 15 menit loh, ya. Karena kita nanti berakhir di 10:45 apa 40, ya. Kompetensi dasarnya kan ini, ya. Kemudian judul presentasinya apa nanti, terus kelompok berapa, kelasnya ke kelas 11, ya. Terus nama anggotanya siapa saja ditulis, ya. Jangan lupa, ya,
Ya dijawab. Nanti dipresentasikan. Siapa di sini? Kelompok siapa yang masih bingung menemukan permasalahannya? Ini. Ya. Jawabannya. Ya. Ini yang beri kakak aja. Iya. Iya. Menemukan permasalahan apa? Ini. Permasalahannya apa? Kelompok berapa? Kelompok 3 menemukan permasalahan apa? Oh, Paham ya? Kan kalian menemukan masalah toh? Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke? Masih bingung? Gitu ya? Paham ya? Ada apa-apa? Ada apa-apa? Nah, berarti temuan masalahnya apa tadi? Singkat. Nah, ya itu berarti. Nanti itu yang akan presentasikan nanti ya. Setiap kelompok harus menemukan masalah dari video yang saya. Ya. Kelompok berapa? Kurang 5 menit lagi. Biar semuanya bisa tampil ya. Jadi kita memaksimalkan waktu yang ada. Ngomong gak apa. Pirang menit? Gak roh. Mau 9. Ya dah, waktunya kurang 5 menit lagi, segera. Nanti yang belakang kelompok berapa ya? Kelompok 1 ini ya?
permintaannya minum terserah menunjuk kelompok berapa, harus siap ya. Iya, perhatikan. Terus kelompok ini kelompok berapa tadi? Apa tadi temuan ideanya ya, berarti yang dijelaskan terkait dengan ya. Paham ya? Nanti kan kita diskusikan ya. Ya. Ganti ya. Nanti misalkan kalau misalkan yang mempresentasikan sampean nanti kita kurang sempurna nanti kita akan sama kita saling bekerja ya. Ya. Identifikasi itu sama dengan yang tadi dokter. Ya. Identifikasi itu apa ya? Mengelompokkan. Misalkan sampai menanyakan apa permasalahannya tadi kita sikap seorang berusaha ini dari video yang kalian tayangkan tadi harus bagaimana kan ada paham kan? Jadi nanti dipresentasikan ya. Ya saya dari tayangan video itu kalian jelaskan permasalahan yang ada dalam video tersebut, tahu kan? Apa coba? Jadi kerjakan dulu aja. Sudah deh, sudah tahu sudah. Nanti setiap kelompok saya kasih waktu 5 menit untuk mempresentasikannya. Enggak sampai, enggak apa-apa, tapi sudah cukup waktunya. Apa? Mau tanya? Kelompok 3 sudah selesai. Kalau sudah selesai, 2 menit lagi saya minta kalian mempresentasikan ke depan. Terima kasih.
Sudah paham ya? Tadi yang tanya mengidentifikasi siapa? Kelompoknya sampai ya? Sudah paham tadi kan yang sudah menjelaskan? Yaitu menentukan, kemudian bisa mencatat, meneliti, mencari informasi, atau mengelompokkan. Kurang 2 menit lagi. Sudah? Ya? Sayang, ini kan nilainya kalian. Itu penilaiannya belum, ngambilnya dari sikap ya. Ini kan KBB-nya. Karena nanti kan takdir. Nah, dari tampilan itu yang nilai apa yang berdasarkan presentasi, ya. Sudah selesai? Yuk, kalau sudah selesai kelompoknya siapa dulu? Ayo deh. Bapak ayo. Iya boleh. Yuk, yang lainnya sudah kan? Kita perhatikan teman kita mempresentasikan hasil diskusi dan temuan-temuan yang mereka temukan. Oke? Yang lain memperhatikan. Oke? Tidak ada suara kecuali kelompok berapa mas? 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan faktor pendorong person terjun ke dunia usaha yang terdiri atas 5 anggota. Perkenalkan, nama saya Sani. Perkenalkan, nama saya Tinggi Dea Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Diha Belia. Perkenalkan, nama saya Yudha Budi Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Zara Jatuh Aisyah. Sampai jelas. Nah, dari video itu kalian menemukan masalah faktor yang apa? Faktor yang mendorong terjun ke dunia usaha. Jadi, ayo dijelaskan itu. Dari hasil video tersebut. Iya, terserah dah. Ayo.
Singkat dari video tersebut yaitu tidak akan menyerah untuk mencari pekerjaan dan kurang disiplin dalam waktu. Terus faktor yang mendorongnya, Faktor mendorong keterjun berguna usaha dari video itu yaitu berani mengambil risiko, bekerja keras dan mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan beberapa pihak. terus dijelaskan ke temannya saya. Faktor mendorong wirausaha terdiri atas faktor mendorong wirausaha terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola dari diri sendiri. Faktor eksternal yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan kecakapan sosial seseorang sendiri seseorang. Terus Seorang berusaha harus mempunyai pemikiran secara kreatif. yang kata diulang. Seorang berusaha juga harus bisa membaca arah perkembangan dunia usaha. Seorang berusaha harus dapat menunjukkan nilai lebih dari suatu yang dimilikinya. Seorang berusaha perlu menunjukkan sebuah kerjasama. Seorang berusaha harus mampu membangun lingkungan yang baik. Seorang berusaha harus mampu membarui ilmu yang dimilikinya. Orang wirausaha harus bisa menjawab tentang masa depan. Ini wirausaha yang berhasil. Satu memiliki visi dan misi yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju. Berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang berusaha baik dalam uang maupun waktu. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. Kalau sudah ya disampaikan demikian hasil. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ayo kelompok yang lain. Dari yang hasil presentasi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau menambah pendapat atau menemukan pertanyaan, monggo disampaikan. Saya kasih waktu 1 pertanyaan saja supaya nanti ya. Itu dari kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan dicatat pertanyaannya. Apa ciri-ciri usaha yang berhasil? 1. Memiliki visi. Leseto. Jangan langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sinta. Mau langsung dijawab? Ya, akan langsung dijawab. Ciri-ciri apa tadi, Mbak? Apa ciri-ciri wirausaha yang berhasil? Yaitu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seseorang pengusaha, baik dalam bentuk fisik. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju. 2. Berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seseorang pengusaha, baik dalam bentuk uang maupun waktu. 3. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Seseorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tapi juga moral kepada berbagai pihak. Kelompok 1 ya.
Mbak Sinta mau Mbak siapa tadi? Mbak Tana sudah. Ya tadi sudah puas sama dari jawabannya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ayo sekarang kelompok berapa lagi yang siap? 1. Mana dulu tadi? Kayaknya yang mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali, ayo. Rekan-rekan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil presentasi kami hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Teresa. Perkenalkan nama saya Adita Marnia Putri. Jadi di sini saya ingin menjelaskan analisis sikap dan perilaku wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki sifat yang baik agar sebuah usaha bisnis dapat bertahan, berkembang dengan besar dan berdampak baik bagi wirausaha dan calon konsumen. Temuan masalahnya Sikap dan perilaku. Oke. Iya, lanjutkan. Karakteristik seorang wirausaha harus memiliki sifat atau sikap adanya rasa percaya diri, berorientasi, harus berani mengambil risiko, berjiwa kepemimpinan. Keorisinan dan berorientasi ke masa depan dan juga akan tantangan dalam berbisnis memiliki yang harus dimiliki wirausaha harus memiliki sikap inovatif, kreatif, serta memiliki banyak sumber yang berguna seperti wawasan dan pengetahuan yang luas. Dan tentu juga karakter yang harus dihindari oleh wirausaha yaitu tidak boleh egois, tidak boleh ragu dengan tindakan yang akan dilakukan, harus berani mengambil resiko, tidak bisa membagi waktu seorang wirausaha fokus akan usahanya. Ya, dari kami ada yang ditanyakan Bapak sama Mas. Ayo kelompok yang lain. Langsung dari kelompok 3 ya. Kelompok 2. Ya. Apakah hubungan karakter yang dimiliki oleh wirausaha dengan kesuksesannya? Apakah hubungan karakter yang dimiliki oleh wirausaha dengan kesuksesannya? Apakah Hubungan karakter yang dimiliki oleh wirausaha dengan kesuksesannya? Terima kasih ya soalnya. apakah hubungan karakter yang dimiliki oleh yang harus dimiliki? kelompok
Saya ulang ya. Pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Dari kelompok 3. Apakah hubungan karakter yang dimiliki oleh wirausaha dengan kesuksesannya? Dikasih waktu ya untuk menjawab. Yang diskusi dulu sama temannya itu. Dikarenakan sifat kepribadian seperti percaya diri dan ketekunan seorang wirausaha mempengaruhi kesuksesan usahanya. Dikarenakan sifat kepribadian seperti percaya diri dan ketekunan seorang wirausaha mempengaruhi kesuksesan usahanya. Dijelaskan dari temannya. Mbaknya cukup paham? Ada lagi nggak? Apakah faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha? Apakah faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berwirausaha? Dalam berwirausaha. Yang pertanyaan terakhir apa nanti dibaca ya. Jawaban saya terima dengan baik. Dikarenakan wirausaha tidak kompeten dalam bisa menjaga keuangan kurang mata bagasi kurang dari kerja pengawasan. Oke, berarti tidak adanya kompeten dan apa tadi Nak? Dalam manajerial kurang bisa mengelola keuangan. Oke, bagaimana kelompok berapa tadi yang tanya? Kelompok 1 sudah jelas? Jelas. Sudah jelas, diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang ya, pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok itu sudah benar kumpulkan, nanti kita bahas di akhir, oke? Sekarang kelompok ini. Oh, kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Kelompok berapa sekarang? 1. Oke. Sebentar ya, ini nanti setelah mempresentasikan saya kasih pertanyaan satu aja karena mengingat waktu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami, yaitu sikap dan perilaku wirausaha. Di video tadi, seorang pengusaha harus optimis dan berani mengambil resiko. Teruskan Pak. Mengambil resiko yang dihadapi, harus mengikuti perkembangan zaman atau tren, memiliki perilaku visioner, konsisten dan berorientasi ke masa depan. Wirausaha adalah penemu atau orang yang menemukan ide-ide inovasi
Disimpulkan dari video tersebut, seorang wirausaha harus memiliki sifat yang baik agar sebuah usaha itu dapat bertahan, berkembang dengan pesat dan berdampak baik bagi wirausaha dan calon konsumen. Sikap yang harus dimiliki oleh wirausaha adalah mereka harus memiliki sikap inovatif, kreatif, fleksibel, serta memiliki banyak sumber-sumber yang berguna seperti wawasan dalam lautan yang luas, pengalaman di dunia bisnis, serta memiliki karakteristik originalitas atau keaslian. Itu ada juga karakter yang harus dihindari oleh wirausahawan, yaitu tidak boleh egois, tidak boleh ragu, dan tidak tindakan yang akan dilakukan harus berani mengambil resiko. Tidak bisa membagi waktu. Seorang wirausaha harus fokus akan waktunya. Tidak jujur. Seorang wirausaha harus memiliki sikap yang jujur agar masyarakat atau orang lain bisa percaya dan yakin dan usaha yang kita jalani. Kenapa seorang wirausaha harus memiliki sikap percaya diri? Kenapa seorang wirausaha harus memiliki sikap percaya diri? Makasih atas pertanyaannya. Baik, karena sikap percaya diri sangat penting bagi wirausaha untuk tidak takut gagal, tidak mudah putus asa, dan akan selalu merasa bahwa dirinya mampu, serta tidak ragu dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Sudah ya, kita berikan aplaus. Sekian dari kelompok kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok terakhir ada.
seorang berusaha mampu berpikir secara kreatif. Seorang berusaha bisa membaca orang berusaha dapat menilai seorang berusaha menunjukkan sebuah kesepakatan sikap kreatif, kebersamaan dan membangun hubungan yang baik dengan ada pertanyaan? Mau tanya? Ada satu. Faktor yang menyebabkan kebersihan, keberhasilan dalam sukses. Terima kasih atas pertanyaannya. Mari benar. Ayo diulang lagi apa? Faktor yang menyebabkan keberhasilan atau kesuksesan dalam wirausaha yaitu Terima kasih atas pertanyaan dari Mbaknya. 1. Kepribadian. Tidak ada kepribadian ideal untuk menjadi kewirausahaan, tetapi dia harus memiliki beberapa keterampilan yang bisa dipelajari. Yang diperlukan adalah mengambil keputusan dengan penuh keyakinan. 2. Pengalaman. Faktor pengalaman sehari-hari dan kecakapan menjadi kunci keberhasilan. 3. Pembimbingan. Separuh wirausaha sukses memiliki orang tua yang juga wirausahaan atau panutan. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah? demikian presentasi dari kelompok 4. Sudah jelas ya? Sudah. Demikian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi dari kalian, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Menurut sudah merasa apa ya? Sudah merasa senang mendengar dia karena anak-anak sudah bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian kalian presentasikan, kemudian kalian juga menjawab pertanyaan dari temannya. Cuman ini ada garis bawah, ada pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Sudah lupa ciri-ciri wirausaha yang berhasil ya? Ya. Nah itu terdapat dua segi, yaitu dari sisi pengusaha itu sendiri. Nah, dari sisi pengusaha itu sendiri, apa? Yaitu jujur. Nah, jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian disiplin dan berani. Jujur. Yang kedua, disiplin dan berani. Nah, disiplin dan berani dalam artian apa? Karena mempunyai kemudian pengalaman dan pengetahuan karena keyakinan dan fasilitasnya. Kemudian apa lagi? Menguasai bidang usaha. Nah, menguasai bidang usaha. Kemudian apa? Dapat melaksanakan prinsip manajemen. Itu dari sisi pengusaha itu sendiri. Kemudian dari sisi produk. Nah, harus memiliki yang memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen. Apakah dari segi harga, bisa dari kualitas produk, bisa dari prestis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, didukung oleh promosi yang efektif. Artinya promosi yang gencar. Jadi itu ya pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Kemudian ada lagi tadi pertanyaan, apakah hubungan karakteristik wirausaha dengan kesuksesan usaha, ya kan? Nah, itu sifat dari kepribadian seorang wirausaha itu juga ikut menentukan keberhasilan kita dalam berusaha. Nah, bisa mempengaruhi kesuksesan usahanya. Jadi dari sini ada yang mau ditanyakan? Yakin? Sudah paham?
habis. Nah, jadi kita mengakhiri pertemuan ini dari sikap dan perilaku wirausaha yang sudah menurut jelaskan, kemudian temuan-temuan yang kalian temukan, itu ada yang ditanyakan apa tidak? Sudah paham? Sikap seorang wirausahawan itu harus punya 1, jiwa kepemimpinan, 2, manajerial yang bagus, 3, pengalaman yang baik juga. Kemudian yang keempat apa? Manajemen yang ya, berani mengambil resiko. Itu ya. Kemudian itu dari informasi-informasi yang kalian tampung tadi sudah dipahami semuanya kan? Kalau sudah dipahami, Bunur minta pelajari pertemuan berikutnya, kita pelajari lanjutan dari materi ini. Kemudian Bunur juga mengingatkan karena kita itu sekarang sudah hidup di zaman abad 21 ini, kita harus bisa menyiapkan diri kita untuk apa? Untuk menyiapkan diri kita untuk masa depan di abad 21. Apa namanya? Era 4.0 itu loh. 4.0 ya. Sudah? Kalau sudah, kita kemas, kita siap-siap untuk mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Ayo, siapa